Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Mega akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sintinata Kurniawan FK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang kepribadian agresif pasif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Topik diskusi kita pada hari ini adalah kepribadian agresif pasif, ya Pak Sindu. Saya melihat dari judulnya sangat menarik, agresif tapi kok pasif. Itu bagaimana ya Pak Sindu, bisa dijelaskan secara singkat? Ya, jadi memang benar kata Bu Mega bahwa ini menjadi hal yang unik karena agresif ini selama ini kan kita mengerti sebagai pola sikap dan perilaku yang menyerang, menyakiti, melawan. Bisa juga secara fisik atau juga lewat kata-kata. Namun ini pasif, jadi agresif yang kita kenal selama ini itu aktif. Kalau ini kebalikannya, pasif. Artinya pasif ini tidak langsung di hadapan orang itu. Jadi kadang mungkin orang itu tidak menyadari bahwa dia mendapatkan serangan, hal-hal yang bersifat menyakiti, melukai, merugikan. Dia tidak menyadari. Jadi ibaratnya menusuknya dari belakang. Dia tidak menyadari. Mungkin kalau menyadari, oh tuh aku tertusuk, tapi siapa ya? Dia tidak menyadari. Dan itulah soal sikap dan perilaku maupun kepribadian agresif pasif, demikian. Ini semacam gangguan kepribadian gitu Pak ya? Ya, jadi satu sisi ini spektrum gangguan kepribadian salah satu jenis, tapi bisa juga kita melakukan perilaku agresif pasif sekalipun kita nggak dalam kategori itu. Maka di sini letaknya pentingnya pembahasan ini, bukan hanya aku nggak mengalami gangguan kepribadian agresif pasif, aku normal, bukan hanya itu, tapi mungkin dari pembahasan ini kita bisa berkaca, meskipun aku tidak pada level yang tinggi, level yang berat, dalam skala tertentu aku juga mungkin melakukannya. Kalau gitu apakah bisa diberikan contoh-contoh ya Pak ya? Jadi kita dan juga pendengar mungkin kita bisa mawas diri gitu. Kira-kira apakah kita itu juga punya sedikit ciri-ciri dari gangguan kepribadian semacam ini? Ya, jadi memang poinnya adalah ada perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak setuju, tidak mau mendukung, tidak sepakat, tapi kita tidak menyatakan secara langsung, secara asersi pada orang tersebut, tapi perasaan dan pikiran ketidaksetujuan, ketidaksepakat itu tetap ada, dan akhirnya termunculkan, termanifestasikan dalam perilaku-perilaku yang bertentangan. Jadi, misalnya, setuju Pak, aku dukung, ini memang rencana yang baik, kegiatan yang baik, program yang baik, ya saya siap membantu, saya dukung. Kita ingin mendapatkan pengakuan, ini saya Sindu yang mendukung pimpinan saya, mendukung atasan, ketua panitia, ketua pengurus. Tapi sebenarnya saya keberatan, ini nggak pas ini nggak cocok ini. Akhirnya, oke Sindu, kamu yang laksanakan ini. Ya Pak, ya. Tapi akhirnya saya lakukan dengan senang hati, akhirnya sekedarnya hasilnya mungkin buruk, atau akhirnya saya tunda-tunda, saya kerjakan dengan dongkol, dengan jengkel, saya tunda-tunda sampai, Sindu kenapa terlambat? Iya Pak, ada ini, ada itu, padahal dalam hati memang saya nggak setuju, tapi saya nggak menyatakan, atau mungkin dalam bentuk yang lain saya marah. Ini kesempatan untuk membalas. Saya nyatakan dukung, tapi saya akan sabotase. Saya sengaja maunya nyatakan dukung, tapi nantinya hasil kerjanya buruk supaya tahu rasa dia kenapa dulu sudah menyakiti saya. Jadi bisa hal seperti itu yang terjadi dalam diri orang yang agresif pasif. Dari penjelasan Pak ini saya ada dua pertanyaan ya Pak ya. Saya membayangkan seperti ini, alasan dibalik dia melakukan hal seperti itu kira-kira apa ya Pak ya? Kan sebetulnya dia bisa saja mengungkapkan ketidaksetujuannya dari keputusan atasan, mungkin seperti itu. Dia bisa mengungkapkannya secara tegas, tapi dia memilih tidak. Dan dia memilih untuk menyimpan
Nah, itu alasan dibalik itu apa? Terus pertanyaan yang kedua, itu saya melihat ada sisi balas dendam begitu atau bagaimana? Jadi ada dua sisi memang ya, yang jadi saya jelaskan. Satu sisi bentuk tidak asertif, tidak berterus terang, dan sisi yang lain dalam mungkin kasus yang berbeda adalah bentuk pembalasan dendam. Jadi itu yang saya ceritakan tadi, bisa jadi dua situasi berbeda. Poin yang pertama adalah memang sangat bisa terjadi orang tersebut lewat proses hidup yang panjang terbentuk pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan yang keliru dalam kehidupannya. Bahwa misalnya begini, bahwa tidak boleh berterus terang. Terus terang itu akan menyakiti orang lain dan nanti akan menyakiti dirimu. Berarti dari keluarga ya Pak? Bisa, jadi dari keluarga, dari lingkungan kehidupan masyarakat di mana dia bisa bergaul, berterus terang itu akan membawa bencana. Misalnya seperti itu, ada asumsi. Dan kemudian juga tumbuh mungkin dengan pengalaman-pengalaman emosi tertekan, tertindas oleh figur-figur otoritas. Jadi kalau dengan orang tua, kamu lakukan ini. Kalau dia ngomong nggak setuju, nanti dimarahi, dihukum, dihajar. Akhirnya dalam proses yang panjang terbentuk apapun yang diminta oleh orang lain harus dilawan. Tapi kalau nggak bisa dilawan, dilakukan dalam bentuk agresif pasif. Dilakukan tapi dengan setengah hati. Jadi terbentuk sebuah model sikap perilaku yaitu benci dan menolak terhadap tuntutan orang lain. Kemudian juga bisa muncul sikap hati sinis, cenderung bermusuhan dengan orang-orang yang meminta atau menuntut darinya. Nah, kemudian dari yang pertanyaan yang lain tadi soal membalas dendam itu tadi. Jadi yang sehat harusnya ketika dilukai, ketika disakiti, ya berterus terang. Aku merasa tersakiti, aku merasa terlukai. Dan kemudian dia memilih langkah untuk membereskan luka hatinya ini, minimal dengan Tuhan, sehingga dia tidak membawa sampah jiwa. Dan langkah kedua, kalau memungkinkan dia melakukan upaya perdamaian dengan orang itu, menjelaskan dan mengajak untuk adanya rekonsiliasi, tidak menyimpan akar pahit. Tapi sekian orang bisa jadi tidak terbiasa, tidak terdidik demikian, sehingga ada dendam, sakit hati disimpan bertahun-tahun, dan akhirnya muncul dalam perilaku-perilaku agresif pasif. Bisa nggak Pak ya, kalau misalnya kita mengkaitkannya dengan orang seperti ini, dia itu kepingin diterima. Jadi dia memilih untuk mencari cara aman di dalam dia berkomunitas, baik di dalam keluarga maupun di dalam komunitas yang lain. Tepat, sangat bisa. Karena memang orang berkepribadian agresif pasif di belakang itu adalah rasa rendah diri. Orang yang punya penghargaan diri yang sehat, gambar diri yang sehat, dia tidak akan melakukan tindakan agresif pasif. Tapi dia akan asertif, berterus terang dengan pilihan kata dan nada yang baik. Jadi orang-orang yang harga dirinya rendah diri, minder, inferior, lebih banyak dia akan kemungkinan melakukan tindakan-tindakan agresif pasif. Karena bagaimanapun emosi yang negatif mau nggak mau mengganggu kita. Dan nggak bisa keluar. Iya, dan ketika nggak dikeluarkan, mengganggu diri kita, gelisah, tertekan, dan juga mengganggu relasi kita dengan orang lain. Nah, akhirnya muncullah seperti secara spontan, secara refleks, perilaku-perilaku yang agresif pasif, termasuk dalam bentuk sindiran. Misalnya, saya jengkel pada seseorang, pada teman saya, tapi saya nggak bisa mengungkapkan kejengkelan di masa yang lalu. Nah, pada saat ini bisa misalnya, dia beli mobil baru atau dapat undian berhadiah mobil. Akhirnya ya kamu punya mobil ya, setelah bertahun-tahun lamanya kamu berdoa, menabung, akhirnya dapat mobil juga ya. Wah, selamat ya buat kamu ya. Tapi sih pujian, tapi kan ada bertahun-tahun, jadi kasihan ya. Akhirnya dapat juga kan. Jadi itu bentuk kata-kata sindiran, itu agresif pasif. Orang yang sehat,
berkepribadian sehat, dia tidak akan melakukan sindiran ataupun menyisipkan sindiran di tengah pujiannya. Pujian ya pujian tulus. Kalau dia terluka dengan peristiwa yang lalu, dia akan bereskan perasaannya dengan Tuhan. Dan langkah kedua mungkin dia akan melakukan tindakan untuk membereskan dengan orang yang telah melukai itu. Tapi Pak Sindu, kalau saya melihat contoh seperti ini tadi ya, kalau kita mengungkapkan pujian dengan sindiran yang terselubung, sepertinya kan cukup umum ya, dikatakan oleh kita semua bahkan. Betul. Nah, jadi pertanyaan saya, sebetulnya perasaan atau pemikiran agresif pasif seperti ini disadari atau tidak oleh penderitanya sendiri? Sangat mungkin dalam sekian persen tidak disadari, karena beberapa hal itu kan kultural, sesuatu yang bersifat budaya. Maaf kalau bahasa yang belak-belakan itu budaya sakit, sesungguhnya budaya yang tidak sehat. Tapi kita kan bisa jadi tanpa sadar hidup dalam budaya yang demikian dan kita akhirnya anggap itu normal. Misalnya termasuk budaya bohong, jujur itu hancur. Jadi akhirnya apa-apa bohong, sehingga akhirnya berbohong kan nggak apa-apa kan, bohong kecil-kecilan nggak apa-apa kan, memberi suap ini kan uang pelicin, uang terima kasih, suap dianggap biasa, sehingga akhirnya korupsi itu nggak apa-apa, itu kan cuma bagian, dia mengambil bagiannya kan. Nah itu sebenarnya kan budaya yang tidak sehat atau budaya sakit itu, sehingga orang yang melakukan sangat mungkin akhirnya tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak sehat. Nah kalau kita sampai tidak sadar bahwa kita tuh juga mungkin memiliki sisi kepribadian semacam ini, entah dalam tingkatan seperti apa, ya saya pikir pendengar juga akan bertanya-tanya, dari mana kita tahu batasannya sehat dan tidak sehat itu sejauh apa? Ya, dengarlah dengan setia siaran telaga ini, atau mempelajari dari praktik-praktiknya yang ada di situs telaga.org. Jadi sebagian hal adalah bersifat edukasi. Kita mau belajar, baik dengan membaca, mendengar, mendiskusikan, sehingga kita tahu karakteristik dari kepribadian yang sehat itu, termasuk dalam hal ini sisi kepribadian agresif pasif, sesuatu yang tidak sehat. Dengan pembahasan ini kita bisa lebih mawas diri dan kita bisa melakukan tindakan secara sengaja untuk memisahkan dari pola yang tidak sehat ini. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, kepribadian agresif pasif ini lebih banyak ditemui penderitanya itu perempuan atau laki-laki ya Pak? Jadi memang dari catatan yang muncul dari penelitian lapangan, jadi rupanya memang secara gender lebih banyak wanita yang melakukan sikap perilaku agresif pasif. Kira-kira bisa dijelaskan Pak, kenapa ya kok lebih banyak wanita daripada pria? Sangat mungkin lebih juga bersifat budaya ya, kultural. Secara alami kan tercipta sebuah budaya, perempuan itu tidak boleh asertif, perempuan itu tidak boleh belak-belakan, perempuan yang berterus terang adalah perempuan yang kurang sopan, kurang feminin, kurang keibuan, kurang kewanitaan, sehingga akhirnya muncullah dalam bentuk sikap dan perilaku agresif pasif. Tapi sekalipun begitu, tetap sekian banyak pria juga bergulat dalam perilaku agresif pasif, dan ini juga jadi kita jangan yang pria-pria merasa aku nggak punya pergumulan itu, ini kaum istri, kaum wanita, kaum ibu. Nah demikian, faktanya juga secara jumlah populasi ya sekian banyak pria juga bergulat dengan sisi-sisi kepribadian agresif pasif ini. Jadi dengan demikian Pak, kalau saya bisa tarik kesimpulan secara sederhana, kepribadian agresif pasif ini kan muncul dari keinginan atau harapan yang sebetulnya direpress. Saya pengen ngomong A tapi nggak berani. Saya pengen ngomong B nanti takut dimarahin. Nah kalau seperti itu berarti budaya timur itu lebih rentan daripada budaya barat. Kalau berbicara budaya timur dan budaya barat, sejauh ini kalau saya punya pendapat itu bersifat relatif, masih bersifat relatif. Artinya timur itu timur yang mana dulu? Nah kita akan ada Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Kalau saya punya kesan yang Indonesia bagian timur itu justru lebih mungkin asertif
daripada Indonesia bagian barat, itu pun masih bisa dipilah ya. Dan juga secara perilaku agresif pasif dalam kenyataannya studi seperti ini banyak di negara-negara barat. Jadi saya pikir tidak bisa dihitam-putihkan budaya timur dan barat ya. Ya. Untuk ciri-ciri yang lainnya mungkin ada lagi Pak, supaya pendengar juga bisa lebih jelas. Kepribadian agresif pasif oleh para ahli juga diberi nama kepribadian negativistik, Bu Mega. Oh, ya. Jadi karena mereka punya kecenderungan untuk seperti tadi dikuasai emosi perasaan negatif. Ya. Dan juga akhirnya mempengaruhi cara pandangnya, negativistik. Ya. Jadi cenderung orang yang berkepribadian agresif pasif lebih mungkin untuk meramalkan hasil terburuk untuk kebanyakan situasi yang mereka hadapi. Bahkan ketika berjalan, oh ini pasti akan gagal, akan ada kesulitan. Nggak mungkin lah bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana kita. Kalau ini masih bisa lancar, itu kebetulan aja, nanti lihat aja, kan akan ada kesulitan. Jadi dia ada sisi itu. Sisi yang lain lagi, kecenderungannya adalah ada kekaburan sikap hatinya antara bergantung dan mandiri. Satu sisi dia ini ingin mandiri, ingin berjalan, melakukan langkah sesuai kehendaknya, memutuskan sesuai pikirannya. Tapi dalam faktanya dia lebih banyak menunggu orang lain, bergantung kepada orang lain yang dia pandang lebih kuat atau orang yang bisa membantu. Nah, ketika dia bergantung kepada orang lain inilah sambil dia sebenarnya bergantung dan minta bantuan, mengharapkan bantuan, sisi lain untuk menunjukkan kemandiriannya, dia menyerang dengan mengkritik, memberi kritik, memberi sindiran, dan kalaupun tidak setuju, dia tidak berani benar-benar berkata tidak dan meninggalkan orang itu untuk independen dan mandiri, tapi dia tetap ada di dalam kelompok yang sama, tapi ketidaksetujuan dinyatakan dengan perilaku-perilaku yang menyakiti secara tersembunyi, misalnya pura-pura lupa, kemudian sengaja menggagalkan suatu hal, melakukan sabotase ini dan itu tanpa disadari oleh si orang yang diserangnya. Tiba-tiba loh, kok komputernya rusak? Kenapa? Iya Pak, kenapa ya? Oh, ternyata itu keperawan yang rusak. Padahal dia yang rusak misalnya. Ada sisi itu, ciri-ciri dari orang yang berkepribadian agresif pasif. Jadi apakah memungkinkan kalau kepribadian seperti ini dipupuk dengan orang ini tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya? Tepat. Ada begitu, tidak punya kesempatan, atau sisi yang lain juga bisa, ketika pun ada kesempatan, dia tidak berani mengambil kesempatan itu. Jadi itu kan sebuah proses yang panjang. Sebuah proses yang panjang misalnya tumbuh dari proses keluarga yang apa-apa dia dinegatifkan. Gitu aja kok bangga, kamu tuh kurang bisa, tuh lihat yang lain lebih bagus, kamu tuh kurang bisa, makanya ngerajin dong. Mau motivasi tapi juga dikatakan kamu nggak bisa seperti yang lain lah. Akhirnya itu membentuk cara pandang diri, gambar diri, konsep diri. Oh aku nggak bisa. Sehingga ketika ada kesempatan dia sudah kalah duluan, sudah kalah mental, tidak berani mengambil kesempatan itu. Enggak, kamu aja dah, aku bantu kamu aja. Nah, itu terjebak dia dalam situasi itu. Jadi apa ya Pak yang Pak Sindu bisa berikan? Mungkin ya sedikit solusi bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya supaya mereka itu tidak rentan untuk memiliki kepribadian semacam ini nanti di masa dewasanya. Kira-kira apakah ada 1 atau 2 tips begitu untuk orang tua? Ya, jadi orang tua perlu menerapkan sistem pola asuh yang demokratis. Artinya bahwa anak boleh memberi pendapat, setuju, tidak setuju, dan alasannya apa, hargai. Jadi dengan cara itu anak terasah untuk mengenali pikiran perasaannya, terasah yang kedua untuk mengungkapkan secara asertif. Dan orang tua ketika demokratis tawar-menawar. Jadi tidak pokoknya pikiran kehendak perasaan orang tua yang harus didahulukan. Nah, dengarkan idenya anak, dengarkan perasaan anak, berempatilah. Oh ya, kamu keberatan ya dengan tuntutan ayah untuk kamu bisa juara 1. Iya, ayah berat. Aku kan nggak sepinter dia. Oh,
kamu merasa nggak sepinter dia. Iya kan, aku bisanya jagonya dalam bidang yang lain yang seperti ini. Oh, kamu seperti itulah. Dengan begitu anak sudah dengan sendirinya sudah terkatuk kemungkinan untuk tumbuh menjadi seorang yang agresif pasif. Dia bisa selesaikan kok dengan baik dengan orang tuanya, dengan figur otoritas, dan nantinya pun dalam perjalanannya dia tidak akan resisten, tidak akan merasa figur otoritas itu sebagai ancaman. Karena dia dengan ayah, dengan ibunya oke kok. Ada semangat dihargai oleh orang-orang yang di atasnya, maka dia pun akan merasa sentosa, merasa aman dengan yang figur-figur otoritas itu. Wah, ini masukan yang sangat berharga ya Pak ya. Saya yakin pendengar juga bersyukur bisa mengetahui beberapa hal yang dapat mereka lakukan untuk melindungi anak-anak mereka dari pertumbuhan yang mungkin kurang sehat nantinya di masa dewasa. Pada saat kita sekarang dewasa ini ya Pak ya, tentu kita dalam komunitas, entah di sekolah, entah di gereja, atau entah di lingkungan pekerjaan, kita kan pasti bertemu lah dengan orang-orang semacam ini, entah dalam level 1 atau dalam level 10. Bagaimana Pak ya kita bisa menghadapi mereka supaya relasinya juga tetap bisa berjalan dengan baik. Orang-orang seperti ini juga bisa menyadari bahwa yang mereka lakukan itu sebetulnya menyakiti orang-orang. Betul. Jadi yang pertama, Bu Mega, kita bisa bersikap jujur terhadap orang yang demikian. Jadi jujur ini juga dalam arti jujur dan asertif. Ya, bersikap asertif terhadap orang itu. Artinya kita bisa berkata, aku kok rasa sorry loh ya kalau itu aku cerita apa adanya. Kamu ini sebenarnya nggak setuju. Cuman kamu nggak berani ngomong sama aku. Dan sebenarnya buat aku sih oke kalau kamu nggak setuju, nggak sepakat, aku justru lebih senang mendengar langsung apa yang ada di hatimu. Menurut kamu gimana? Nah, kita bisa mengungkapkan langsung secara asertif dan melakukan upaya dialogis. Itu yang pertama, yaitu jujur. Atau aku kok lihat seperti ini ya, kerjamu, kamu nyatakan mendukung, kamu oke bergabung dengan tim ini, tapi kok peristiwa ini, peristiwa yang kedua, peristiwa tiga, kok sepertinya nggak nyambung ya, kok nggak konsisten. Sorry loh ya kalau aku ngomong ini, aku bukan mau memojokkan kamu, justru karena aku menghargai kamu sebagai rekan kerja, aku ngomong ini. Dan aku ingin kita semakin maju, yuk bersama-sama semakin berkembang relasi kerja kita. Nah, menurut kamu kenapa ya bisa begitu? Atau kita ngomong, kalau menurut aku sepertinya kamu sebenarnya nggak serap. Cuman kamu sungkan untuk ngomong, betul nggak? Nah, kita bisa membuka diri secara asertif, itu yang langkah pertama. Ya. Ada langkah berikutnya Pak? Yang kedua, ya kita bisa dalam kesempatan yang lebih cair, lebih luas, kita bisa membuka percakapan. Kelihatannya kamu ada situasi seperti ini ya, atau ada peristiwa apa mungkin di masa kecilmu, atau kita bisa ngomong yang lain, ceritain dong kamu pengalamanmu dulu dengan ayah ibumu seperti apa. Kemudian lewat percakapan yang mengalir, akhirnya kita bisa memetakan latar belakangnya. Oh ya wajar ya, kamu waktu kecil sering ditekan, sering dibanding-bandingkan, kamu ngomong nggak boleh, ya nggak ngomong salah, ya udah gitu ya, sehingga itu seperti oh ya aku bisa ngerti kamu ya. Nah dari itu kita bisa ngajak, yuk gimana yuk kita melakukan pengubahan. Apa yang bisa aku bantu ke kamu untuk menolong kamu supaya kamu bisa lebih nyaman berterus terang. Ya. Jadi sebetulnya pada intinya yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang mungkin kita curigai dalam tanda kutip memiliki keberbedaan semacam ini adalah penerimaan ya Pak ya. Penerimaan dan juga keterbukaan kita juga di dalam kita memberikan input-input yang positif buat dia sehingga dia bisa keluar dari mungkin ya sebetulnya kan orang kalau punya kepribadiannya kurang sehat dia itu sebenarnya memang tidak sehat baik dari luar maupun dari dalam. Tugas kita adalah untuk menerima dia dengan nilai-nilai positif dan juga dengan kehangatan yang bisa kita tawarkan. Betul. Ya, Pak, ya. Kalau untuk dari orang yang memiliki kepribadian ini sendiri Pak, apakah Bapak ada sedikit nasihat mungkin dari apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam hal ini? Saya bacakan dari
2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 4a. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Tidak ada seorang pun yang kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kami telah memperoleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Ini merupakan kutipan dari surat panjangnya Rasul Paulus, surat curahan isi hati. Dan di sini kita bisa baca dari sepenggal ini betapa seorang Paulus seorang yang asertif, berterus terang, namun dia juga membeberkan dengan cukup baik apa yang dia hargai dari jemaat Korintus dan apa yang dia merasa nggak sepakat dengan jemaat Korintus. Dia memberi apresiasi positif perasaan-perasaannya apa, dan dia juga menyampaikan ganjaran-ganjaran hatinya. Nah inilah, mari kita yang berguna dengan beberapa sikap perilaku agresif itu, mari kita meneladani langkah Rasul Paulus ini. Latih keterusterangan kita. Kalau kita merasa sulit, itu wajar, cari pertolongan. Carilah konselor yang bisa mendampingi kita, atau rekan-rekan hamba Tuhan, siapapun yang bisa mendengar, memahami, dan membantu kita mengurai benang kusut mungkin yang ada di masa lalu kita. Dan yang kedua, melatih pola yang baru, yaitu pola asertif. Jadi bukan jadi orang-orang yang mungkin memiliki kepribadian, tapi ini adalah melatih dirinya bersikap asertif untuk berterus terang, berani menyatakan pendapat, pikiran, dan perasaan. Gitu ya Pak ya. Yeah. Dan tentu saja didukung oleh komunitas yang saling memberikan keterbukaan, saling mendukung. Betul. Terima kasih banyak Pak Ibu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kepribadian agresif pasif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga.